Sebelum lanjut, yuk ditekan lonceng subscribe-nya karena subscribe itu gratis untuk mengetahui informasi politik Indonesia. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, itulah nama lengkap presiden kita saat ini. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, ia adalah politikus, pengusaha, dan jenderal purnawirawan TNI yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8 sejak 20 Oktober 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Ia adalah presiden ketiga yang memiliki latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pendidikan Prabowo. Prabowo menempuh pendidikan di The American School in London. Karir militer Prabowo yaitu cabang TNI Angkatan Darat, pangkatnya adalah Jenderal TNI Komando Kopassus. Masa dinas tahun 1974 sampai 1998. Pertempuran atau perang yang pernah dialami Prabowo adalah 1. Invasi Indonesia ke Timur Timur. 2. Konflik Papua, yaitu Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Karir politik Prabowo. Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik pada tahun 1990-an. Hasim tidak berhasil menekan Gunawan Muhammad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal belak-belakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik. Atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus-menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurholis Majid atau Zak Nur untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Gunawan Muhammad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI Faisal Tanjung sebagai tindakan yang jelas inkonstitusional. Konvensi Partai Golkar. Pada tahun 2004, Prabowo Subianto adalah salah satu dari 5 pesaing dalam konvensi calon presiden Partai Golongan Karya yang bersaing untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Ia memperoleh jumlah suara terendah hanya 39 dan tersingkir di putaran pertama. Pemungutan suara putaran kedua dimenangkan oleh Wiranto. Setelah menempati posisi terakhir dalam konvensi partai, Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga mengundurkan diri pada tanggal 12 Juli 2008. Partai Gerindra. Pada bulan Oktober 2008, lingkaran dalam Prabowo termasuk Fadlizon, Mukdi Purwo Pranjono, dan adik laki-laki Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, bersama beberapa orang lainnya mendirikan Partai Gerindra. Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia kemudian diangkat menjadi Ketua Umum partai tersebut setelah kematian Ketua Partai sebelumnya, Soehardi, pada tahun 2014. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena memang dia punya banyak pengalaman di sana. Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin perang rakyat total untuk pertahanan negara Indonesia. Menyadari hal tersebut, ia membentuk komponen cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen. Mengingat sebagai alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8%. PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri. Di 100 hari pertamanya menjabat Menhan, Prabowo mengunjungi 8 negara untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok, Jepang, Filipina, dan Prancis untuk memperkuat hubungan militer. Prabowo juga berupaya membantu BUMN pertahanan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Ia berhasil membantu Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal dan mengekspor pesawat NC-212I ke Thailand, serta membantu VAL Indonesia mengekspor kapal perang jenis Dog Fatrom pendaratan ke Angkatan Laut Filipina.
Pada bulan Oktober 2020, Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat meskipun sebelumnya pernah dilarang memasuki negara tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan setelah diundang oleh rekannya dari AS, Mark Esper, dari visa dikeluarkan untuknya. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, sebelumnya telah meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut. Dari tawaran kunjungan luar negerinya yang sering dilakukan seperti ke Amerika Serikat, Prabowo berhasil meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penjualan pesawat canggih pesawat tempur supersonik F-15X Eagle II ke Indonesia. Perang Rusia-Ukraina. Pada tanggal 3 Juni 2023, Prabowo Subianto mengusulkan rencana pendamaian multi poin untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung di IIS, Dialog Shangri-La di Singapura. Usulannya antara lain: 1. Penghentian permusuhan segera melalui gencatan senjata. 2. Pembentukan zona dematerialisasi dengan mundur 15 km dari posisi terdepan. Referendum PBB mengenai wilayah yang disengketakan. Konflik Gaza-Israel. Pada saat konflik Israel-Hamas pada tahun 2023, Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap negara-negara barat yang terkesan diam ketika melihat warga sipil dan anak-anak menjadi korban perang. Ia juga mengecam negara-negara barat karena adanya standar ganda mengenai hak asasi manusia. Ia telah menyumbangkan 5 miliar kekayaan pribadinya untuk rakyat Palestina dan bergabung dengan Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Duta Besar untuk Indonesia dari Palestina Zuhair Al-Sun untuk mengirimkan 51,5 ton bantuan yang telah disalurkan oleh TNI AU. Itulah beberapa hal tentang Prabowo. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jika suka video ini silakan like. Bye-bye.